Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Mengingat hari turunnya Roh Kudus, kita juga mengingat tentang lahirnya gereja. Kita tahu setelah peristiwa dicurahkannya Roh Kudus, 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, murid-murid atau para rasul tampil berubah dengan berani memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan ini. Mereka tampil berani untuk mengabarkan Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematiannya dan naik ke sorga itu. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, kita juga diingatkan bahwa ada 3.000 orang yang dibaptiskan di dalam nama Kristus oleh Petrus pada saat itu setelah dia berkhotbah. Ini yang kemudian disebut sebagai gereja mula-mula, persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang kudus ini benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya, dari gaya hidup, tatanan hidup sebelum dibaptiskan dan sesudah dibaptis, sebelum menerima Roh Kudus dan sesudah menerima Roh Kudus. Ada perbedaan yang sangat signifikan dari gaya hidup atau cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 3, mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka berganti-ganti di rumah yang satu, di rumah yang lainnya untuk berdoa bersama, memecahkan roti bersama, dan mereka berusaha untuk bersatu senantiasa. Dan satu hal yang paling besar dalam gaya hidup mereka pada saat itu adalah harta saya adalah harta bersama. Itu adalah gaya hidup yang baru setelah menerima Roh Kudus, setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Gaya hidup yang baru apa yang telah kita tampilkan selama ini? Tatanan atau cara hidup yang bagaimana yang kita tunjukkan selama ini sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Menurut Paulus, paling tidak ada 2 kehendak di dalam diri seseorang. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan roh. Ini selalu berlawanan dalam diri atau kehidupan seseorang, pribadi lepas pribadi. Keinginan daging ini adalah keinginan yang berusaha untuk memenuhi hasrat atau nafsunya sendiri, meski itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka ini lebih ke keegoisan. Apa yang menjadi keinginan saya, kehendak saya, harus itu yang dipenuhi. Ini menjadi orang-orang yang self-important,
kepentingan dirinya sendiri, hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah keinginan daging. Keinginan-keinginan daging yang demikian disebutkan akan berujung kepada kebinasaan, berujung kepada maut atau kematian. Keinginan daging itu cenderung adalah perseteruan dengan Allah, melawan Allah, atau menyangkal Allah di dalam kehidupan. Rasul Paulus menyebutkan itu secara gamblang, keinginan atau perbuatan-perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu. Itu boleh kita baca, ada beberapa yang diutarakan atau diuraikan oleh Rasul Paulus apa-apa saja yang disebut dengan keinginan daging. Yang jelas, keinginan daging ini adalah perseteruan dengan Allah, melawan Allah, atau menyangkal Allah. Karena apa? Karena bagi dia adalah dirinya yang terpenting, keinginannya yang terpenting. Di tengah-tengah gereja itu bisa saja terjadi. Di tengah-tengah keluarga itu juga bisa saja terjadi. Si suami atau si istri hanya menganggap dia yang perlu diperhatikan, kepentingannya yang perlu dipedulikan. Si anak merasa hanya aku yang dibutuhkan, hanya aku yang diperlukan. Di tengah-tengah gereja juga demikian, aku yang penting di gereja ini. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang berjalan di sini. Maka apapun yang kuinginkan harus itu yang terjadi. Kalau kami mau kor, ya suka kami dong. Mau ibadah pagi, ibadah siang, tapi jangan dibuat sore. Mau lo ngebai sore, dang berminggu behaminin. Itu berarti masih keinginan daging. Hati-hati. Ini pergumulan di gereja ini. Hanya untuk membagi kor juga susah. Ketika dibuat 3:1 ibadah, dibayar ibadah sore. Loh, lo mebayar, bahami dang berminggu sore. Nah. Mari Bapak Ibu memeriksa diri masing-masing. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini hanya keinginan daging. Remaja pemuda berkata, "Mang, tidak enak di gereja HKBP Cimanggis beribadah." Jangan-jangan yang mereka mau penuhi adalah hasrat keinginan pribadi, keinginan daging, hanya untuk membutuhi keinginan daging. Sekali lagi, keinginan daging akan berujung kepada maut dan kebinasaan. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan Allah, menyangkal Allah di dalam kehidupan. Kehendak yang kedua disebutkan Rasul Paulus adalah keinginan roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Ini adalah keinginan yang berusaha melakukan kehendak Tuhan meskipun itu tidak memenuhi keinginan diri kita sendiri. Apa yang diinginkan Tuhan itu menjadi prioritas dalam dirinya, meski itu akan mengorbankan dirinya atau mencelakakan dirinya atau membatalkan keinginannya. Contoh nyata yang boleh saya angkat dari Alkitab, kita ingat cerita tentang Yesus Kristus yang berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu pun seorang Yesus berjuang melawan antara keinginan roh dan keinginan daging. Sampai 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani, "Ya Tuhan, ambillah cawan ini." Kata Tuhan Yesus, itu adalah datang dari keinginan daging, karena dia tahu di depannya akan ada penderitaan. Dia bergumul pada saat itu. Yesus berdoa, menangis, meneteskan air mata, darah pada saat itu. Mungkin pembuluh darahnya pecah, memikirkan apa penderitaan yang harus dialaminya, dihadapinya. Tapi dia lebih memilih, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, jangan kehendak. Mengikuti keinginan roh, pimpinan roh, itu bisa mengorbankan diri kita sendiri, membuat kita kesulitan dalam kehidupan ini untuk mencukupkan keinginan atau hasrat pribadi kita. Inilah perbedaan keinginan daging dan keinginan roh. Di mana posisi kita sekarang? Di mana posisi orang-orang percaya? Rasul Paulus dengan tegas mengatakan dalam nats pada hari ini, di ayat 9a, dia langsung mengunci dengan tegas berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging." Kita orang-orang yang sudah dibaptis disebutkan di ayat 9a, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging." Maka tidak ada alasan lagi. Kita harus senantiasa hidup di dalam pimpinan roh, hidup dalam roh, atau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus.
Hiduplah dalam roh Allah. Itu menjadi topik Pentakosta pertama pada hari ini. Hiduplah dalam roh Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus atau roh Allah itu bisa membuat kita paling tidak 3 hal di bawah ini. Yang pertama, Roh Kudus bisa membuat kita berkenan kepada Allah. Kata berkenan ini dari kata aslinya sering lebih dekat diterjemahkan dengan to fit, cocok begitu ya, atau to be pleased, to please, menyenangkan. Maka kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu hanya boleh diproduksi oleh Roh Kudus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan hanyalah karya Roh Kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan hanyalah pekerjaan Roh Kudus. Jika kita mendengarkan suara Roh Kudus, pastilah kita tidak akan mau kompromi, tidak akan mau sekongkol dengan perbuatan atau tindakan jahat apapun. Meskipun dampaknya dunia mungkin akan membenci kita, dunia mungkin akan mencemooh kita, dunia mungkin akan mengucilkan kita. Tetapi mana lebih baik? Kita dibenci oleh dunia tetapi disenangi oleh Tuhan Allah. Pasti kita memilih yang kedua. Lebih baik dibenci dunia, lebih baik dikucilkan manusia daripada kita dibenci dan dikucilkan oleh Tuhan Allah. Maka sekali lagi, Roh Kudus membuatmu berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam roh atau dipimpin oleh roh, karena hanya itu yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, karena Roh Kudus atau oleh Roh Kudus, keinginannya adalah damai sejahtera. Keinginan Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Maka sangatlah bertentangan apabila seseorang menyatakan diri, kami ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja kami adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di dalamnya yang ada hanya perselisihan dan ketidaksejahteraan. Sasitong-sitong ni sasahalak di tongani huria, molo ngaholan na marbadai do di bagas joro, dang lomo berohani debata midai. Sahalinay, satitong-sitong ni sahalak paddita, molo nagabi marbadai do di tongani huriai, dang lomo berohani debata mida iban. Karena alangkah ironis seseorang berkata, saya ini adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di dalam hatinya hanya kebusukan dan kejahatan. Tentu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Sebenar-benarnya seorang anak di tengah-tengah keluarga, apabila dia mengutuki ayahnya dan ibunya, tidak ada Roh Kudus di dalam hati, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita menjadi milik Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa memindahkan kita dari budak dosa menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, disebutkan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jikalau ada orang berkata, oke, saya sudah mulai tahun 2022 ini sudah komitmen tidak akan merokok lagi. Alehola dianggo uak ni sigaret ni dongan ni, aguh, toy mak sabatang pe. Dia berusaha atau tidak berusaha untuk melawan itu. Keinginan dagingnya lebih kuat daripada keinginan rohnya. Dia lupa dia ini adalah bait Allah yang kudus. Kalau kita ini bait Allah, artinya bait miliknya Allah. Berarti dia yang lebih berkuasa untuk menguasai diri kita, mengontrol apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan, dan kita perbuat dalam kehidupan ini. Ibarat seorang yang memiliki sebuah rumah, pastilah dia yang bertanggung jawab dan lebih berkuasa untuk mengatur segala sesuatu di rumahnya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan orang-orang yang datang ke rumah itu. Kita ini adalah bait Allah, miliknya Allah, anak-anak Allah atau anak-anak Kristus,
maka Kristus yang harusnya mengatur kehidupan saya, yang memimpin saya, dan yang mengarahkan setiap apapun yang saya katakan, pikirkan, dan katakan atau perbuat dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, itu yang dialegorikan dalam gereja. Kita ini sebagai bait Allah, harus Allah yang memimpin dan kehendaknya yang berkuasa di dalam diri kita. Ini yang dialegorikan dalam bangunan-bangunan gereja, khususnya Protestan. Nanti karismatik, Pentakostal agak berbeda, tapi Protestan secara khusus yang datang dari Jerman. Bangunan gereja itu selalu diperhatikan. Tidak boleh sembarangan membangun gereja, soal arsitektur gereja. Karena apa? Setiap detail di gereja ini harus benar-benar diarahkan. Itu menunjukkan segala sesuatu aktivitas di gereja ini muaranya harus berpusat kepada kehendak Kristus. Mengapa gereja-gereja harus membuat balkon atau asbes seperti ini? Kalau tidak seperti ini, itu bukan tanpa alasan. Ada orang yang membuat gereja, saya sebut tadi di aula, ini asbesnya itu rata seperti rumah begitu atau hall. Tapi gereja berbeda, selalu diupayakan ini asbes itu harus mengerucut ke atas. Kalau gereja-gereja asli yang dibawa dari Jerman, itu mulai dari pintu masuk, daun pintu itu diarahkan dia mengerucut ke atas. Kemudian kursi ini juga sisi-sisi kiri dan kanan itu selalu diupayakan mengerucut ke atas. Altar di depan ini juga selalu didesain untuk membuat hal yang menunjukkan mengerucut ke atas. Semua itu adalah simbol yang mau menunjukkan segala aktivitas yang terjadi di dalam rumah Allah, di dalam gereja ini harus benar-benar muaranya berpusat kepada Allah. Kehendak Allah lah yang harus terjadi di tengah-tengah persekutuan itu, bukan kehendak orang-orang yang datang ke gereja itu, bukan kehendak pendetanya, bukan kehendak perhaladonya, tapi kehendak Tuhan yang harus berkuasa atau terjadi di tengah-tengah gereja itu. Setiap aktivitas, setiap ibadah, setiap pelayanan. Kemudian disebutkan ketika Roh Kudus membuat kita menjadi milik Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah di ayat 14. Di lanjutan dari teks kita pada hari ini, di ayat 14 disebutkan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang yang menyatakan dirinya dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata dipimpin di situ dari kata aslinya ago dalam bahasa Yunani. Ago itu artinya dituntun senantiasa. Jadi apapun yang menjadi pergerakannya itu berawal atau berasal dari tuntunan sang Bapa. Bagaikan seorang anak yang menatang anaknya yang di bawah 5 tahun. Pasti si anak akan mengikuti tuntunan si ayah atau si ibu itu. Dia tidak bisa mandiri untuk bergerak kemana yang dia suka, harus mengikuti. Demikianlah sebagai anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah dalam setiap tindakan dan perkataan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, ini yang terakhir, Roh Kudus menghidupkan kita. Di ayat 11 itu dengan gamblang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu sering diterjemahkan dengan dunamos. Dari dunamos ini lahir istilah dinamo. Dinamo itu fungsinya untuk menggerakkan sebuah mesin. Maka Roh Kudus itu berusaha untuk menggerakkan kehidupan kita, berjalan di jalan yang Dia kehendaki, supaya kita sampai kepada kehidupan yang benar dan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan kita. Ketika di dunia ini ada banyak tuntunan atau penuntun hidup, penuntun arah,
kita bisa menggunakan Kompas, menggunakan Google Maps, semua itu terbatas. Kompas dan Google Maps pun pernah membuat kita tersesat, masuk ke gang buntu. Tetapi Roh Kudus tidak. Maps atau Google Maps dan Kompas itu hanya menunjukkan arah kemana kita harus berjalan. Kalau kita buka Google Maps, kalau kita nggak bergerak, kita nggak sampai ke tujuan. Tapi Roh Kudus berbeda. Dia menunjuk arah, tapi sekaligus dia menggerakkan kita untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini yang saya utarakan di dalam PA kategorial AMA atau INA, bahwa Roh Kudus itu senantiasa berbicara melalui hati nurani kita. Molodang marlubuk betarotok muna mergebus kainang oras mak. Berarti nong mergebus do diulah musadeling no. Molodang marlubuk betarotok muna kaamang laho mangulahon akaulahon najat. Berarti nong somal do hita mangulahon. Tod dini debata mama kulingi hita sian bagasar roha bagasanon mangaraho kita on ulahon on unang on daung on ido. Songoni mato di mangajar-ajari hita ganu pari tonga-tonga ningulut, maka kita harus senantiasa dengar-dengaran dengan suara hati nurani kita, karena Allah menuntun kita dari sana. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya memberikan arah, tapi dia menggerakkan kita supaya kita bisa sampai ke tujuan atau kepada kehidupan yang benar dan yang kekal tadi. Kita tahu dengan turunnya Roh Kudus, kita sadar bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang Israel merasa Allah datang bersama-sama dengan mereka hanya dengan simbol. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Pada zaman Yesus, orang-orang merasa bahwa Allah beserta dengan dia ketika dia melihat Yesus itu ada di sampingnya. Pada zaman perjanjian baru dan kekristenan hingga pada saat ini, kita tahu Tuhan itu beserta dengan kita adalah dalam rohnya atau Roh Kudus. Roh Kudus beserta dengan kita, sudah menembus batas. Dimanapun kau berada, dimanapun engkau tinggal, kemanapun engkau pergi, roh Allah bisa bersama-sama dengan engkau. Karena roh, ruah itu adalah angin yang menembus batas. Bahkan hati yang keras juga bisa dimasuki oleh roh Allah. Maka sekali lagi, hiduplah dalam roh dan biarlah engkau senantiasa dipimpin oleh roh Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, karena pencurahan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa menjadikan kami berkenan di hadapan-Mu lewat segala tindakan dan perbuatan kami sehari-hari, itu benar-benar sesuai dengan ajaran Roh-Mu yang memimpin kami, menuntun kami, dan menggerakkan kami berjalan senantiasa di jalan yang Engkau senangi, di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, biarlah kami semakin lagi mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada ibadah pagi ini, atau yang mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini. Engkaulah yang memenuhi mereka dengan roh-Mu. Engkaulah yang memimpin mereka untuk melaksanakan dan melanjutkan kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga atau pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka rancang dan akan kerjakan 1 minggu ke depan, ya Tuhan, tolonglah Engkaulah yang memimpin mereka oleh roh-Mu, supaya mereka senantiasa berjalan di jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu ini, apapun yang menjadi persoalan kehidupan mereka pada saat ini, tolonglah ya Tuhan, Engkau yang menganugerahkan kekuatan serta solusi kepada mereka untuk menyelesaikan seluruh pergumulan dan persoalan kehidupannya. Kami juga bersyukur atas jemaat-Mu yang bersukacita dalam 1 minggu ini, atas anugerah perpanjangan umur di hari ulang tahun mereka, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkaulah kiranya Tuhan yang menganugerahkan
umur panjang dan kesehatan, cinta yang semakin mendalam di setiap keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Apapun yang mereka impikan di tahun ini, kiranya Engkau berkenan untuk menyatakan itu di hadapan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak jemaat-Mu secara khusus Tuhan yang akan mengikuti ujian-ujian akhir di minggu ini dan di minggu yang akan datang. Engkau yang menganugerahkan hikmat pengetahuan kepada seluruh anak-anak jemaat-Mu supaya mereka dapat mengikuti setiap ujiannya dengan baik. Inilah kami, kiranya Engkau yang menguasai hidup kami oleh Roh-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.